mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-19 dengan judul 5 Pendekar Lembah Kawung. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Novi Yemumu. Musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima ini menampilkan Novi Mandagi sebagai Nini Eka, Edi Dosa sebagai Satria Angin-Angin, Rifki sebagai Daeng Patumpak, Iwan Dahlan sebagai Anu Segelang, Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, Anita sebagai Nyai Sunggarani, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, peristiwa pertarungan bersenjata antara Satria Angin-Angin dengan Nini Eka yang semula hanya bertanding, akhirnya berkembang menjadi pertarungan untuk saling membunuh. Akibat Ki Gede Imam Madi membantu Satria Angin-Angin secara diam-diam, maka Nini Eka terjatuh di bawah angin. Bagaimanakah akhir dari pertarungan itu? Nini, mari kita sudahi pertarungan ini. Boleh, tapi gorok lehermu sendiri. Mengapa kau begitu memaksa, Nini? Banyak mulut. Pertarungan berlangsung semakin seru. Bunyi suara nyaring beradunya senjata semakin gencar. Di antara suara beradunya senjata itu, terkadang terdengar suara jerit kesakitan Nini Eka yang terkena pukulan. Memalukan. Sungguh memalukan. Apakah begitu rupanya orang-orang yang menyebut dirinya kaum gagah mengeroyok seorang gadis kecil secara keji begitu? Pendekar, dugaanku orang itulah yang mendukung Nini Eka, sehingga gadis itu berani bersikap begitu kurang ajar. Ya, tapi siapakah dia? Nona Eka, jangan khawatir, jangan gentar. Siapa saja yang akan bermain curang, dialah bagianku. Kakang, rasanya aku seperti baru mendengar suara orang itu. Apakah Kakang mengenalnya? Oh, tidak. Rasanya aku baru mendengar suara orang itu. Dan kalau menilik bahwa dia bisa lolos dari pemantauan Kantil Putih dan Nyai Sunggarani yang ditugaskan oleh Putri Cadar Biru untuk mengawasi sekeliling daerah ini, nampaknya dia bukan orang sembarangan. Ya, kalau begitu, biarlah aku jajal dengannya. Ya, tunggu. Jangan sembarangan bergerak, Dimas. Kita belum tahu dia ini lawan atau kawan. Semuanya terjadi begitu cepat. Ketika Satria Angin-Angin berhasil menggebuk pantat Nini Eka dan gadis itu terjatuh, maka dari kejauhan melayang datang sebatang pisau bengkok yang menyambar dengan sangat pesat. Meskipun Satria Angin-Angin sudah berusaha untuk menyelamatkan diri, membuang diri bergulingan, tetapi tak urung segumpal rambutnya terkena babatan pisau bengkok dan berjatuhan ke tanah. Tunggu sobat, jangan pergi. Hei, pendekar tolol, kau kira kau bisa nempil melawan orang itu? Oh, sungguh berbahaya. Raja Pengemis. Iya. Kau ini banyak pengetahuan dan pengalamannya. Siapa kira-kira pelempar pisau bengkok itu? Coba aku ambil pisau itu. Tunggu. Biarkan saja pisau itu di atas tanah begitu. Lihat gagangnya yang terbuat dari kayu harum itu. Wangi yang terluar dari gagang pisau ini sungguh mencurigakan. Ya, kukira gagang pisau ini beracun. Kenapa aku begini bodoh? Kakang Imam Madi, kalau menilik tindakannya,
Dia berani memunculkan diri di sekitar Istana Lembah Caca. Istana Lembah Kawung pada saat ada pertempuran seperti ini. Pantasnya dia punya ilmu andalan. Ya, tidak salah Dimas Pendekar. Tetapi pada saat ini sebaiknya kau tidak mencari-cari urusan. Hei, lihat rumput-rumput di sekitar pisau bengkok ini. Dengan seketika yang mendengar perkataan Ki Gede Imam Madi, memandang ke arah tempat itu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika menyaksikan rumput-rumput yang berada di sekitar pisau bengkok itu pada jarak 3 jengkal keliling tampak mengering. Pada detik itu pula, semua orang memandang ke arah rambut Satria Angin-Angin yang tadi terkena terjangan pisau bengkok. Ki Gede Imam Madi melihat selapis warna merah menguar dari rambut maling kecil itu. Dan kemudian, Sungguh berbahaya. Tidak boleh terlambat membabat rambutmu, Sobat Satria. Salah-salah bisa botak lontas kepalamu. tampaknya memang benar apa yang dikatakan oleh si Raja Pengemis. Potongan rambut Satria Angin-Angin yang berwarna merah itu, ketika melayang jatuh ke atas tanah, sudah mengepulkan asap terbakar. Racun yang sangat lihai, Kakang. Ya, makin membuatku yakin bahwa penyerang gelap itu bukanlah salah seorang dari tokoh persilatan tanah negeri ini. Tapi ada suatu hal yang pasti, yakni ada orang yang bersembunyi di belakangnya. Tapi siapa menurutmu, Den Mas Pendekar? Nini Susur tentu. Dengan pikiran yang belum selesai, para tamu itu kembali ke ruang pertemuan Istana Lembah Kawung. Beberapa pertanyaan menghantui alam pikiran mereka dan tak kunjung terjawab. Lalu apakah yang membuat mereka terkejut? Apa yang membuat para tamu itu terkejut adalah adanya kantil putih yang tampak terluka hebat tengah menjalani pengobatan tenaga dalam dari Putri Cadar Biru. Sementara itu Nyai Sunggarani berdiri di samping kantil putih dengan pandangan penuh kecemasan. Kemana Dimas Pendekar Gelang 7? Oh, ataukah... Dia pergi melakukan pengejaran. Musuh ternyata sangat lihai. Kakang Mbok Kantil Putih, jika Putri tidak keburu turun tangan, mungkin telah binasa saat ini. Berhadapan dengan Putri, tampaknya orang itu tidak terkejut, kecuali dia telah mendengar nama besar majikan Istana Lembah Kawung ini. Agaknya dia telah banyak mendengar tentang kelihayan Putri. Adirani, bukankah kau bersama Kantil Putih ditugaskan untuk mengawasi di seputar istana ini? Siapakah musuhmu itu? Den Mas Pendekar, aku bersama Kakang Mbok Kantil Putih memang keliling hutan mengawasi sekitar markas kami. Beberapa lama kami tidak melihat sesuatu apapun, sampai dengan upacara penggantian nama Istana Lembah Kawung. Tetapi ketika kami berdua melewati Selat Cocor Bebek yang berada di sebelah kanan lembah kita, sekawanan musuh yang bersembunyi telah membokong. Oh, Adirani, apakah pemimpinnya seorang lelaki dengan senjata pisau bengkok? Tidak salah, Den Mas. Mereka berjumlah lebih dari 10 orang. Dan di antara mereka terlihat adik-adik seperguruan Nini Eka. Dapatkah kau mengatakan siapakah musuh itu sebenarnya? Dia orang asing, tetapi bukan luar Nuswantara. Mungkin dari atas angin. Oh, dari atas angin? Ya. Bagaimana kau bisa mengambil kesimpulan seperti itu, Sunggarani? Guruku si harimau tua bersahabat dengan orang dari negeri itu. Di negeri timur laut yang disebut sebagai negeri atas angin. Nama orang itu adalah Daeng Macora. Ya, orang tua yang kosen itu pun bersenjata serupa dengan penyelusup ke hutan luar Istana Lembah Kawung. Satu musuh berat lagi. Kakang Mbok Kantil dan aku tak mau ambil risiko. Segera saja mereka kami tempur habis-habisan. Mereka terang-terangan mendatangi markas kami secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan perguruan kami secara baik-baik mengundang orang-orang persilatan untuk menghadiri pertemuan. Mereka malah datang secara sembunyi-sembunyi dan melakukan tindakan yang bermusuhan. Aku tak akan membiarkan orang-orang itu merusak suasana pertemuan di markas perguruan Lembah Kawung. Para murid Pringgading beserta beberapa orang bawahan orang asing itu dapat kuhadapi. Mereka tidak luar biasa, akan tetapi orang asing itu yang tampaknya sengaja memilih lawan Kakang Mbok Putih merupakan lawan berat. Kakang Mbok Kantil Putih gagah, tetapi orang itu sangat tangguh. Kukira ilmu kepandaiannya tidaklah di bawah paman Raja Pengemis sendiri. Kau benar, Sunggarani. Dilihat dari cara melemparkan senjatanya, tenaga yang menyertai senjata pisau bengkok itu, maupun suaranya yang terdengar bergaung jauh,
Tenaga dalamnya tidaklah di bawah Denmas Pendekar Gelang 7. Kalau saat ini Denmas Pendekar Gelang 7 berusaha untuk mengejarnya, kukira hanya akan membuang waktu saja. Sunggarani, bagaimana kau bisa kembali ke istana tanpa diketahui oleh sekalian para tamu? Aku melihat pertarungan antara Kakang Mbok Kantil Putih dengan orang asing itu berjalan tidak seimbang. Dari sela-sela pertarunganku, aku melihat Kakang Mbok tak lama lagi pasti akan dapat dikalahkan. Akan tetapi untuk menolongnya, aku juga tidak dapat meloloskan diri dari keroyokan musuh-musuhku yang tampaknya sengaja membuat aku tidak punya waktu untuk membantu Kakang Mbok Putih. Tetapi kalau Kakang Mbok Putih menemui celaka, aku bersumpah untuk mengadu jiwa dengan mereka. Oh, untung pada detik itu Putri datang menolong. Benar, Paman. Beberapa saat sebelum itu, Kakang Mbok Putih telah terkena pukulan beracun orang itu. Selebar jiwanya ibarat telur di ujung tanduk. Berkat semangatnya yang gagah, Kakang Mbok Putih masih dapat bertahan hingga datang pertolongan dari Putri. Oh, apakah Putri tahu jenis racun apa yang dipergunakan oleh musuh? Ya, kata Putri jenis racun itu hanyalah jenis racun dari binatang-binatang berbisa biasa. Seperti kelabang, ketonggeng, ataupun jenis binatang melata lainnya. Ya, yang luar biasa adalah tenaga dalam orang asing itu. Tenaga dalam dingin yang sangat tinggi. Kata Putri, sehabis menjalani pengobatan ini, tampaknya Kakang Mbok Putih harus beristirahat penuh. Kurang lebih selama 4 atau 5 bulan. Mas Pendekar, nampaknya orang itu sudah ingin berpamitan. Baiklah, kau bisa mempersilahkan mereka pulang kembali ke tempat masing-masing. Bukankah upacara penggantian nama sudah berapa lama usai? Baiklah, Kakang. Segenap kaum gagah dan handai taulan yang terhormat, izinkanlah kiranya aku mewakili tuan rumah untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala perhatian dan kehadirannya. Mungkin tak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini, dari kehadiran para sobat kaum gagah rimba persilatan. Kita ingin sekali keadaan serupa ini berlangsung terus-menerus. Akan tetapi nyatanya bahwa hal itu tidak mungkin. Semua kita memikul tanggung jawab dan kepentingan masing-masing. Hadirin dan para sobat kaum gagah, menyesal sekali telah terjadi suatu urusan yang tidak menyenangkan itu. Akan tetapi semuanya itu, menurut hemat kami, adalah merupakan urusan pribadi Lembah Kawung. Oleh karena itu, biarkanlah kami akan menyelesaikannya sendiri. Dan kepada para sobat kaum gagah, kami ucapkan selamat jalan. Teriring doa dan syukur kami yang akan tetap mengalir. Denmas Pendekar Gerojokan Sewu, segenap para tamu dan undangan memang akan segera berlalu. Tetapi kupikir ada urusanku dengan gadis Pringgading itu belum selesai. Mungkin aku akan bolak-balik mengunjungi Lembah Kawung ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Munculnya seseorang yang berkepandaian tinggi, yang secara sembunyi-sembunyi telah membantu Nini Eka dari Pringgading dalam pertarungannya dengan si maling kecil. Peristiwa itu telah menjadi awal ketegangan baru di kalangan rimba persilatan. Sebab belum hilang ingatan mereka tentang pendeta Triwikrama yang kosen, yang jadi kaki tangan company, kini muncul orang lain yang berkepandaian tinggi pula, yang ternyata bersahabat dengan Pringgading. Orang-orang tahu bagaimana baiknya hubungan Pringgading dengan penjajah di tanah Jayakarta itu. Bagaimanakah tindakan para pendekar
Mampukah Putri Cadar Biru dan orang-orangnya menghadapi jago kosen itu? Kehidupan paling ceria adalah suasana kehidupan muda-mudi yang tengah dilanda asmara. Mendengar ada suara lelaki yang mendatangi, Ni Perenjak yang tengah mandi-mandi di kali segera membenamkan diri hingga ke batas leher. Siapa kau? Hei, jangan kurang ajar ya. Awas kau. Mau mengintip ya? Awas ku adukan kepada... Aku Ni Perenjak. Kakang Julunggati. Kukira siapa? Tapi jangan duduk di situ, Kang. Memangnya kenapa? Jangan kurang ajar ya. Ayo pergi ke sana. Aku mau pakai baju. Apakah kau... Sudahlah. Aku akan memutar, menghadap ke sana. Tidak usah khawatir nih. Aku tidak akan mencuri pandang. Tidak. Kau harus menjauh ke sana, Kakang. Apa kata orang jika ada yang melihat kita berada di tempat seperti ini? Hanya berdua. Berdua juga. Memangnya kenapa? Aku di atas batu ini. Sedangkan kau berada di dalam air kali. Kita saling berjauhan. Apakah itu sebuah kejahatan? Kejahatan? Tentu saja tidak. Tetapi ayah sangat membenci pertemuan kita, Kakang. Justru karena ayahmu tidak menyukai pertemuan kita. Maka aku sengaja mencarimu ke tempat ini. Ni Perenjak, apakah kau sudah tidak suka aku temui? Kakang tidak tahu untuk apa aku memilih mandi ke sungai yang jauh ini. Bukan ke pancuran di samping rumah. Karena aku juga ingin menemui kau, Kakang Julunggati. Tetapi Kakang, hal ini membahayakan dirimu. Jika sempat orang-orang ayahku melihat kau di tempat ini, pasti mereka akan melaporkannya kepada ayah. Dan selanjutnya, Kakang bisa membayangkan sendiri akibatnya. Sudah bulat tekadku nih. Walaupun akhirnya aku harus mati di tiang gantungan, aku tetap akan memilih kau untuk kujadikan teman hidupku. Hanya aku ingin tahu. Ingin tahu apa, Kakang? Ingin tahu apakah aku tidak bertepuk sebelah tangan? Kakang. Ayo pergi sana. Aku mau pakai baju. Pergi. Awas, kalau tidak mau pergi, aku akan menenggelamkan diri sampai mati. Iya, baiklah, baik, ya. Ketika terlihat Ki Julunggati telah menjauh, kemudian menghilang ke dalam semak-semak, maka dengan sangat terburu-buru, Ni Perenjak mengenakan pakaiannya. Setelah mematut-matut diri, mengaca di atas air, maka Ni Perenjak memanggil Ki Julunggati kembali. Kakang Julunggati, Kakang. Perenjak, kau manggil-manggil siapa? Sungguh bukan main terkejutnya Ni Perenjak setelah melihat siapa yang datang. Seorang lelaki tua berambut kelabu yang langkah kakinya masih tegap, yang selalu membawa-bawa tongkat rotan sebesar lengan, yang selalu makan sirih. Dialah Kiai Maluk, ayahnya sendiri. Oh, Bapak. Apa kerjamu di tempat ini? Perenjak, sedang apa kau di sini? Mandi. Aku habis mandi, Bapak. Mandi? 3 langkah di samping rumah ada pancuran air yang jernih. Kau malah memilih mandi di tempat yang jauh seperti ini. Di kali yang airnya banyak kotoran. Mana dia? Dia siapa, Bapak? Siapa? Mana si julung goblok itu? Tidak ada si julung goblok, Bapak. Julunggati, mana dia? Tadi kau memanggil-manggil siapa? Tidak usah berpura-pura kau Perenjak. Bapak sudah tahu semuanya. Kalau sudah tahu semuanya, ya sudah. Mengapa harus bertanya, Pak? Begitu caramu bicara. Sudah aku katakan bahwa kau tidak boleh berdekatan dengan bekas prajurit pengecut itu. Sudah berulang kali kukatakan, jauhi dia. Kau bahkan membuat pertemuan secara sembunyi-sembunyi dengan dia. Apakah kau sudah berani melawan orang tuamu? Tidak sama sekali, Bapak. Betulkah itu? Sungguh, Bapak. Lalu siapa yang kau panggil-panggil itu tadi? Bukan siapa-siapa. Katakan, siapa? Bapak, aku tidak memanggil siapa-siapa. Kurang ajar kamu, Di depan hidungku kau berani berdusta. Lihat,
Siapa ini? Kakang. Kau terkejut, Renjak? Pemuda busuk ini, hidup dan matinya berada di ujung lidahmu. Renjak, kau ingin anak muda busuk ini mati atau hidup? Bapak, jangan membunuh. Terserah kau. Tergantung pada jawabanmu atas pertanyaanku. Pertanyaan apa, Bapak? Lihatlah. Sekali aku mengayunkan tongkat ke arah kepalanya, pemuda busuk ini akan mampus dengan kepala remuk. Sekarang katakan, dapatkah kau menjauhi dia? Nih, jangan takut. Orang tua ini tidak akan membunuhku. Apa? Nih, jangan takut. Ayahmu tidak akan berani membunuhku. Apa? Nih, jangan takut. Ayahmu tidak akan berani membunuhku. Tidak berani membunuhmu? Hah? Tidak berani katamu? Hah? Apa yang menyebabkan aku tidak berani membunuhmu, bocah busuk? Bapak, mengapa dia harus dibunuh? Bukankah dia sejak dulu hingga sekarang adalah anak buahmu yang setia? Setia? Hah? Setia? Manusia macam culung goblok ini setia? Hah? Kalau dia terhitung setia, maka tidak ada lagi orang yang tidak setia di dunia ini. Renjak, Ya, Bapak. dengarkanlah. Dalam pertempuran di Empang-Empang Mangga II, Julunggati meloloskan diri. Sementara teman-temannya tewas di ujung peluru bedil Marsose itu. Maka dia ngaji secara pengecut mencari hidup. Ketika untuk yang kedua kalinya, aku bertempur dengan kompeni di kawasan Palmera. Maka manusia busuk ini bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Kamu tahu itu, Lalu setelah aku bersama sisa pasukanku melarikan diri menuju Gunung Wayang ini, tahu-tahu dia muncul dan ikut melarikan diri. Apakah begitu macamnya orang yang setia? Apakah Bapak lebih suka jika seluruh anak buah Bapak terbinasa? Bukan begitu, bukan begitu. Kau jangan asal bicara, Renjak. Kau adalah anakku satu-satunya. Aku tidak akan membiarkan manusia rendah semacam ini mengganggumu. Dia tidak mengganggu Bapak. Kau lupakan dia, maka dia selamat. Kau penujui dia, maka saat ini juga akan kuremukan batok kepalanya. Bapak, jangan bunuh dia. Jadi, kau mau kan melupakan dia? Kalau aku tolak juga keinginan bapakku, besar kemungkinannya Kakang Julunggati akan segera terbunuh. Lebih baik aku turuti saja permintaan bapak, asalkan masih hidup. Saat kapan saja aku masih bisa bertemu dia. Pada saat ini, yang penting Kakang Julunggati tidak boleh mati terbunuh. Bapak, tapi aku tidak mau dengan orang tua bernama Jaro Tunggang itu. Kalau kau menolakku kawinkan dengan Jaro Tunggang, berarti kau masih mengharapkan manusia rendah ini, Perenjak. Memang lebih baik kubinasakan saja anak monyet ini. Kiai Maluk telah mengayunkan tongkat rotani itu, siap untuk menggepruk hancur kepala Julunggati. Ki Julunggati telah memejamkan matanya dan siap menerima kematian. Akan tetapi beberapa saat, tongkat itu masih tetap mengapung di udara, siap untuk dipukulkan. Melihat sinar mata penuh pancaran membunuh itu, tak ada pilihan lain lagi bagi Nyi Perenjak. Dengan air mata mengalir, darah itu menganggukkan kepalanya. Bagus. Kau sungguh-sungguh anak Kiai Maluk, Perenjak. Apalah gunanya menjadi istri anak muda tak berguna ini? Tidak guna kau mencari kesengsaraan bersamanya, Perenjak anakku. Kau cantik. Jaro Tunggang gagah dan perkasa, murid seorang guru sakti. Kelak dia akan bisa membantu perjuangan ayah untuk mengusir kompeni. Bapak bicara soal mengusir kompeni. Iya, mengapa aku masih tetap Kiai Maluk, seorang penewu dari Mataram,
Meskipun dalam beberapa pertempuran aku selalu kalah, tetapi itu tidak berarti bahwa aku telah melupakan cita-citaku semula untuk mengenyahkan kompeni dari bumi Jayakarta. Berenjak, mengapa kau berkata begitu? Kalau Bapak benar-benar masih tetap menginginkan kompeni penjajah enyah dari bumi Nusantara ini, maka menantu yang tepat untuk Bapak adalah Kakang Julunggati. Tutup mulutmu, Berenjak. Aku harus mengambil menantu keparat ini. Benar, Bapak. Sudah ketahuan dengan pasti bahwa Kakang Julunggati adalah seorang laskar Mataram. Meskipun kepandaiannya tidak tinggi, tapi Bapak sudah mengenal dia. Baliknya, apakah Bapak mengenal Jaro Tunggang dan gurunya yang bernama Daeng Pantumpak itu? Berenjak, jangan kau mengajari aku. Julunggati hanyalah seorang pengecut yang bodoh dan tidak berguna. Mana bisa dibandingkan dengan Jaro Tunggang dan gurunya. Pokoknya kau harus turuti apa kataku. Bapak selalu ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar. Daeng Pantumpak adalah... Cukup. Jangan kau bicara lagi. Kau tak punya pilihan, anakku. Kau tolak berdebah ini, maka dia selamat. Tetapi jika kau pilih dia juga, maka hari ini juga dia akan menemukan kematiannya. Baiklah, Bapak, bebaskan dia. Aku menurut kepadamu. Bagus. Begitulah, baru kau benar-benar anakku, Berenjak. Berenjak, manusia rendah ini akan kubebaskan. Dan agar dia tidak kembali lagi ke Gunung Wayang ini, sebaiknya aku... Kenapa Bapak begitu keji? Kalau tak kupatahkan kedua tulang lengannya, dia pasti tidak akan jerah untuk mengganggumu, anakku. Hei, Julung goblok, pergi kau, pergi. Sebelum aku mematahkan tulang-tulangmu yang lain. Ayo, pergi saya. Ki Julunggati dengan kedua lengan yang patah itu baru saja pergi ketika tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara orang banyak berlari-lari mendatangi, seakan-akan sedang mengejar sesuatu. Apa yang kau lakukan, Bapak? Apakah kau telah menyuruh orang-orangmu untuk membunuh Kakang Julunggati? Apakah Bapak belum puas menyiksanya seperti itu? Berenjak, kau sedang bicara apa, anakku? Kau kira bapakmu ini seorang pengecut, Tidak mungkin aku menyuruh orang-orangku untuk membunuh Julunggati yang sudah kuhukum. Tunggu. Perhatikan. Bapak keji. Bapak kejam. Tidak punya hati. Mengapa dia harus... Dia itu iblis. Tangkap iblis itu. Diusirnya Ki Julunggati dari Gunung Wayang oleh Kiai Maluk ayah Niprenjak. Sementara Kiai Maluk girang karena Niprenjak mau melupakan Ki Julunggati, maka serombongan orang Gunung Wayang yang terdiri dari para sisa laskar Mataram tengah mengejar sesuatu. Apakah atau siapakah yang mereka buru itu? Dan kemanakah perginya Ki Julunggati yang terluka patah tulang dan kecewa itu? Kiai Maluk maupun Niprenjak mengenali suara siapakah yang tengah berseru mendatangi sambil berlari-lari. Tetapi apakah yang mereka kejar-kejar itu? Binatang buas ataukah manusia jahat? Apakah orang-orang Gunung Wayang itu telah bertemu musuh? Bapak kejam, Bapak keji, lengas. Mengapa Kakang Julunggati yang sudah mau pergi itu harus dikerubut oleh orang-orangmu, Bapak? Tidak. Siapa bilang mereka mengeroyok Julunggati, Habis siapa yang mereka buru seperti manjangan itu? Diam kau, Berenjak. Ayo, kita lihat ke sana saja.
Kalau memang mereka mengeroyok Kakang Julunggati, aku akan menggorok leherku sendiri. Ayo, penaruh! Tangkap dia! Tangkap dia! Dialah iblis lembah caca! Ayo, tangkap dia! Dia godok bisu! Ayo, tangkap itu! Ayo! Kenapa dia harus ditangkap? Setelah tiba di dekat orang-orang itu, apakah yang disaksikan oleh Kiai Maluk maupun Nyi Prenjang? Terlihat oleh mereka seorang laki-laki tinggi besar yang tubuhnya mirip raksasa tengah berlarian memanggul tubuh Ki Julunggati dan dikejar-kejar oleh orang-orang Gunung Wayang itu. Meskipun orang bertubuh raksasa itu hanya melenggang, melangkah lebar seperti orang berjalan biasa, tetapi gerakannya begitu cepat hingga orang-orang yang mengejarnya pun tak bisa menyandapnya. Apakah dia mengganggu kalian? Oh, Dia tidak mengganggu, tapi dia iblis. Ayo, Iya, tangkap dia. Iblis harus ditangkap. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Diam. Oh, kau diam di sini saja ya, Prenjak. Biar aku akan mengejar orang-orang itu. Tangkap dia. Ayo bunuh iblis itu. Di sana, tunggu di sana, tunggu aku. Kau ikut-ikutan, Prenjak, berbahaya. Ayo sana. Orang itu berilmu sangat tinggi. Lihatlah, ilmu ringan badannya pun sangat tinggi. Orang itu menculik Kakang Julunggati. Aku harus menolongnya, Bapak. Biarkan saja, orang tolol itu mampus. Peduli apa kau dengannya? Ayo kembali sana. Ayolah. Tidak, aku harus menolongnya. Tunggu di sana. Bapak, tolong Kakang Julunggati. Ya, ke sana. Tunggu. Mau dibawa kemana orangku itu? Lepaskan dia. Atau aku akan mengadu jiwa denganmu. Pada saat orang yang bertubuh raksasa itu berhenti dan melangkah mendekati, barulah Kiai Maluk sadar bahwa orang tersebut benar-benar sangat mengerikan. Hidung, mata, telinga, mulut dan seluruh bagian tubuh orang itu serba berukuran besar. Batang lengannya yang merangkul tubuh Ki Julunggati di pundaknya, sebesar kaki pemuda Gunung Wayang itu. Ya betul, ada raksasa berdandan sopan seperti itu. Dari manakah dia? Rupanya dia bisu, tapi mengapa dia membawa jenggot? Apakah dia sejenis pemakan manusia? Di sana, siapakah Andika? Mengapa membawa anak buahku itu? Pada waktu mengucapkan suaranya yang tidak jelas itu, si manusia raksasa yang tidak lain adalah Ki Godo Bisu itu membuat gerakan tangan di depan mulutnya yang mengunyah-ngunyah, seakan-akan ia akan melahap Ki Julunggati. Apa? Andika mau memakan orangku? Bapak, selamatkan Kakang Julunggati, Pak. Jangan sampai dia dimakan, Bapak. Jika Kakang Julunggati pernah bersalah kepadamu, tetapi dia adalah bekas prajurit bawahanmu. Diam kau, Prenjak. Di sana, lepaskan dia. Jangan ganggu dia. Bapak, biarlah aku tidak bisa selamanya bertemu dengan Kakang Julunggati. Tapi jangan biarkan dia dimakan oleh raksasa itu. Bapak, dia adalah orangmu yang setia, Bapak. Apa? Setia apa? Bapak, kalau Kakang Julunggati menemui nasib seperti itu, aku pun tidak mau lagi hidup di dunia. Kita tangkap dia. Ayo, basmi iblis itu. Basmi. Kiai, kita tolong sobat Julunggati, Kiai. Di sana. Siapa kau? Ayo mengaku. Sambil mengucapkan kata-katanya itu, Ki Godo Bisu menulis di udara dengan ujung jari, menyebutkan namanya. Namanya Godo Bisu. Oh iya, iblis bisu seperti itu. Gede juga, gede gentong. Basmi, Kiai. Basmi, Kiai. Iya, Basmi, Kiai. Benar, namamu Ki Godo Bisu. Dari mana asalmu? Ayo sebutkan. Sebelum orang-orangku mengerebutimu. Sebagaimana juga tadi, kali ini Ki Godo Bisu menulis huruf lembah kawung di udara. Lembah kawung.
Kaung. Mana ada nama itu? Lembah Kaung. Lembah Cacat, Kiai. Dia itu iblis lembah Cacat, Kiai. Kamu ngapa? Cacat. Iblis Cacat. Iya. Bagus. Dicari susah ketemu. Sekarang malah muncul sendiri. Iya. Kodo bisu, iblis lembah Cacat. Kembalikan orangku. Dan kau ketik lehermu sendiri sampai mati. Bapak, tolonglah Kakang Julunggati. Pengabdian dan kesetiaannya terhadap Laskar Mataram tak patut untuk mendapatkan perlakuan seperti itu, Bapak. Kau pintar bicara, Perenjak. Hadapi iblis itu. Aku sendiri, entah mampu atau tidak. Tapi Bapak harus berusaha. Para paman, tolonglah Kakang Julunggati. Di tangan iblis bisu itu, mungkin dia akan menemui nasib mengenaskan. Jangan khawatir nih, jangan khawatir nih. Pokoknya iblis besar itu hanyalah besar gentong belaka. Gede Ubi, gede bohongnya. Kiai, ayo kita ringkus saja. Hei, di sana Kodo bisu. Dengarkan. Kalau kau tidak mau melepaskan tawanan itu, kau akan mati dikeroyok oleh orang-orangku. Baiknya bebaskan orangku itu. Dan kau boleh pergi kemana kau suka. Lihat Bapak, orang itu mau makan Kakang Julunggati. Cepat Bapak, tidak perlu banyak bicara dengan iblis itu. Dia tetap mau makan orang kita juga, Kiai. Ayo sudah, tak perlu banyak bicara lagi. Sabar, tunggu perintah Kiai. Memangnya menunggu apa lagi ya? Masa terhadap iblis digemboyong seperti itu saja takut nih. Meskipun tidak tahu persis, akan tetapi Kiai Maluk mendengar juga perihal keangkeran nama lembah Cacat. Oleh karena itu ia berpikir, kalau bisa, Julunggati dapat direbut tanpa harus melalui kekerasan. Hei, kalian kepung dia. Ayo kepung. Bagaimana lagi? Nah, lalu dari segala arah, kalian perlihatkan senjata kalian. Siap, Kiai, siap. Bagus, memang aku sudah ingin menyincang dia. Buat apa ditunda-tunda? Ayo. Kalau begitu, menyebarlah. Ayo. Di sana, lebih baik kau bebaskan orangku itu. Di antara kita, tidak ada saling campur urusan. Mengapa kau mengganggu kami? Bisu, menyerah kau. Menyerah, tinggalkan Julunggati. Pergi kau. Cepat, sebelum kami cincang kamu ramai Bisu. Di sana. Pergi. Sudahlah, kita tidak perlu bermusuhan. Bebaskan orangku itu, dan kau boleh pergi. Dan orang-orangku tidak akan mengganggu. Mendengar ancaman seperti itu, Ki Godo Bisu bukannya gentar. Sebaliknya tertawa sambil membuat gerakan seakan-akan ia sedang menggerogoti tubuh Ki Julunggati. Pak, lihat dia, Pak. Diam. Apakah kau bisa berbuat apa terhadap raksasa itu? Lebih baik kau diam dan tidak menambah pusing pikiranku. Di sana, apakah kau benar-benar mengajak bertarung? Seperti juga sebelumnya, Ki Godo Bisu selalu membuat gerakan seakan ia akan melahap Ki Julunggati. Wah, busuk! Monyet besar ini tidak memandang mata sama sekali. Sudahlah, Kiai, kita serbu saja dia. Masa sekian banyak orang kalah melawan tempayan kosong itu? Jangan takut, Kiai. Orang tinggi besar seperti itu, meskipun kuat, tetapi tak punya otak, Kiai. Gedong kosong. Baiklah. Kita tidak bisa mundur lagi. Ayo, tangkap dia. Ayo, tangkap. Tangkap. Ayo. Iya. Jangan kasih kesempatan. Ayo, tangkap. Ayo. Habis saja. Ayo. Iya. Aduh, tanganku. Aduh, tangan. Orang itu pedot benar. Kalau digebuki pada bagian tubuh yang alot seperti punggung, paha, dan dada, tentu saja tidak mempan, tidak bergeming. Pukul pada bagian yang mematikan. Ayo.
Ayo. Colok matanya. Kiai, tidak sanggup Kiai. Orang itu tidak mengenal sakit Kiai. Iya Kiai. Menyerah Kiai. Kami menyerah. Bapak, harap berhati-hati. Kalau diserang pada bagian ulu hatinya, orang tinggi besar itu mungkin bisa dirobohkan. Memang, kalau bisa diserang pada bagian ulu hati, baru orang itu bisa dirobohkan. Yang sulit, bagaimana bisa menyerang pada bagian tubuh yang mematikan itu? Hei, raksasa bisu! Kalau kau terlalu memaksa, terpaksa, aku akan turun tangan juga. Peristiwa pertarungan antara Ki Godo Bisu dengan para laskar Mataram yang merupakan anak buah Penowo Kiai Maluk yang tinggal di Gunung Wayang. Melihat para anak buahnya keteter, maka Kiai Maluk akhirnya turun tangan juga. Ini merupakan peringatan yang terakhir. Iblis bisu, kalau kau tidak mau hengkang, akan kulubangi badanmu sampai mirip tapisan. Sambil bicara seperti itu, Ki Godo Bisu mengambil tempat duduk di atas rumput dengan tenang, seakan ia tidak mendengar ancaman Kiai Maluk. Mundur sungguh tidak mungkin. Para anak buahku bisa menuduhku sebagai pengecut. Aku harus maju dan menang. Tetapi bagaimana caranya ya? Aku sendiri tidak yakin. Sungguh sayang sekali sahabat Daeng Patumpak tidak berada di sini. Dasar gagu! Kau benar-benar tidak mau menyerahkan orangku yang kau tawan itu. Sambil berkata demikian, Ki Godo Bisu membuat gerakan seakan-akan menggerogoti kaki Ki Julunggati. Orang-orang yang melihatnya sangat ngeri. Keparat, jangan banyak lagah. Lihat ini. Meskipun tubuhnya tinggi besar, akan tetapi Ki Godo Bisu bisa berlompatan dengan gesit dan ringan. Jangan hanya main petak umpet. Ayo hadapi pedangku. Makin lama Kiai Maluk makin menyadari bahwa ilmu kepandaian raksasa bisu itu beberapa tingkatan di atas kepandaiannya sendiri. Baik dalam hal ilmu silat maupun ilmu ringankan badannya, apalagi kalau bicara mengenai tenaga dalamnya. Sungguh sia, pedangku yang sangat kuandalkan ini seperti tidak berdaya menghadapi raksasa bisu memainkan sebelah tangannya belaka. Karena tangan yang lain tetap memanggul Julunggati. Akan ku coba membuatnya naik darah. Siapa tahu gerakannya jadi kacau. Iblis keparat! Iblis pengecut! Kau punya senjata bandringan bola bergigi. Ayo, gunakan senjatamu. Pedangku bisa mencincangmu jadi selapsa potong. Apakah senjatamu itu sekedar buat pajangan? Apakah kau kira orangku pada takut kepadamu karena ngeri melihat senjatamu itu? Sambil mengeluarkan suara-suara tak jelas seperti itu, Ki Godo Bisu menggerakkan sebelah tangannya untuk menulis di udara. Apa?
Kau bilang aku boleh maju bersama para anak buahku semua? Ya, bagus, bagus. Kau akan menyesal akibat kesombonganmu. Hai kalian! Ayo maju bareng, ayo. Kita kerubut saja dia sampai mampu. Ayo, maju. Ayo. Ayo maju terus. Perhatikan bandulannya. Awas. Ayo maju lagi, ayo. Asalkan kita waspada terhadap bandulannya itu, kita tidak akan kena apa-apa. Ayo. Iya, pokoknya Kiai di depan. Ayo. Ayo, jangan takut, ayo. Jaga kepalamu. Ayo, jaga kepalamu nanti kena. Ayo. Kenapa mabur? Oh, kepalamu masih utuh. Namun betapapun Kiai Maluk mencegah, orang-orang itu tetap bubar menjauhkan diri dengan ketakutan. Badan mereka memang masih utuh karena Ki Godo Bisu sendiri tampaknya sengaja hanya menggertak. Tetapi nyali orang-orang itu sudah terlanjur pecah ketakutan. Apalagi Kiai Maluk sendiri dalam berupaya mencegah orang-orangnya untuk bubar, ia sendiri tampak setengah ngeri. Itu tak bisa dilawan. Lebih baik kita mundur, Kiai. Lebih baik. Lari mundur. Kalian sungguh-sungguh memalukan. Sambil mengeluarkan suara tidak jelas itu, Ki Godo Bisu memberikan isyarat agar Nyi Prenjak merampas Julung Gati kalau berani. Menyebalkan. Iblis bisu, bebaskan Kakang Julung Gati, atau aku akan mengadu jiwa denganmu. Prenjak, mundur. Jangan kau mendekati iblis itu. Apa artinya? Kalian hanya pura-pura menolong. Iblis bisu, apakah kau tidak mendengar perkataanku? Bebaskan dia. Iya. Ini. Awas, iblis itu makan orang lu. Mundur nih. Sayang jiwa nih. Kalian memalukan. Mana rasa setia kawan kalian? Masakah kalian lebih suka berpangku tangan melihat teman akan dimangsa iblis? Iblis bisu, bebaskan dia atau tidak? Kalau aku takut, tidak nantinya aku menghampiri dan akan membunuhmu. Ilmu kepandaianku memang dangkal, tetapi aku bukan pengecut. Sudahlah, Prenjak. Tidak usah kau pikirkan Julung Gati. Biar saja kita serahkan kepada nasib. Tidak, aku harus menolongnya. Meskipun aku harus mati. Nini, jangan cari mati, Nini. Ya, buat apa membela Julung Gati? Buat apa lagi membela Julung Gati? Yang baik tak bisa itu. Lebih baik itu. Iblis bisu, lihat pedang. Prenjak, mundur. Balik sini. Jangan teruskan. Berbahaya. Jangan nekat nih. Apa sih hebatnya Julung Gati ini? Balik nih. Sayanglah. Sayang nyawamu nih. Sambil mengeluarkan suara-suara itu, Ki Godo Bisu memberikan isyarat agar Nyi Prenjak mundur. Akan tetapi bagi Nyi Prenjak sendiri, tak ada lagi pilihan baginya. Kekasihnya harus diselamatkan dari kematian dimangsa oleh iblis itu. Aku akan mundur kalau aku sudah mampus. Iblis keparat, terima kematianmu. Prenjak, mundur, Prenjak. Kau bisa dibunuhnya. Mundur saja, Prenjak. Nanti akan kurus Julung Gati. Sayangi jiwamu, Nini. Sayangi jiwamu, Nini. Jangan bunuh diri, nih. Mengapa harus nekat ini? Sayangi jiwamu, Nini. Nyi Prenjak merasa sangat senang karena ujung pedangnya yang mengarah ke dada Ki Godo Bisu tidak dielakkan. Rasanya sesaat lagi iblis raksasa itu akan segera binasa dengan dada berlubang. Akan tetapi sungguh di luar dugaan. Dengan gerakan yang sangat cepat,
Ki Godo Bisu menghindar sambil merendahkan tubuhnya. Dan tahu-tahu pedang Niperenjak telah kena digigitnya dari arah samping. Lepaskan pedangmu, Perenjak. Dan cepat balik kemari. Ayo. Atau akan kusobek kamu. Lepaskan. Gigi Ki Godo Bisu menjepit pedang Niperenjak dan tak dapat digerakkan sama sekali. Sekalipun Niperenjak menarik, pedang itu tetap tak bergeming. Bahkan ketika Niperenjak mencoba mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik, telapak tangannya jadi nyeri seakan mau pecah. Jangan bodoh, Perenjak. Sudah, lepaskan saja pedangmu. Dan cepat lari ke sini. Dalam bingung dan kalapnya, Niperenjak memukuli tubuh Ki Godo Bisu dengan sebelah tangan kirinya. Tetapi raksasa lembah kawung itu tidak bergeming. Bahkan pukulan-pukulan Niperenjak yang mendarat telak di tubuhnya sama sekali tidak dirasakannya. Sesaat kemudian, tiba-tiba, dalam kebingungannya itu, Niperenjak jadi kurang waspada. Ia tidak bisa lagi menghindari tepukan Ki Godo Bisu pada pinggangnya yang menyebabkan sekujur tubuhnya jadi kaku tak bisa digerakkan. Dan gadis itu tak mampu berbuat suatu apapun ketika Ki Godo Bisu memanggulnya. Kini, Julunggati dipanggul di pundak sebelah kiri dan Niperenjak di pundak sebelah kanan. Dua muda-mudi di pundaknya itu, Ki Godo Bisu berjalan pergi sambil tertawa-tawa. Hei, tunggu. Jangan bawa anakku. Kejar. Niperenjak harus ditolong. Hei, tunggu. Hei, jangan kembali Perenjak. Ayo kejar, ayo. Kejar, ayo. Hei, Bisu. Tunggu. Jangan pergi, tunggu. Tunggu, iblis, tunggu. Ayo cepat lari. Ayo, lari cepat. Ayo, kejar. Ayo, lari cepat. Saudara pendengar, dapatkah Kiai Maluk dan orang-orangnya mengejar Ki Godo Bisu? Dan bagaimanakah nasib pasangan muda-mudi yang tertawan raksasa lembah kawung itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-19 dengan judul 5 Pendekar Lembah Kawung. Sampai jumpa.